Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Selamat Waalaikumsalam, Bu Murni. malam. Ya, Iya. Kabar sehat, Pak Wisnu? alhamdulillah, Bu. Heeh, Oh, walaupun apa kegiatan? agak-agak seret, ya sekarang di rumah aja, Bu. Kebetulan ada beberapa yang, usaha yang nggak jalan, yang jalan terseok-seok saya jalanin, yang berhenti ya nunggu Covid ini Hmm, selesai, Bu, gitu. Tapi alhamdulillah ya, karyawan juga masih aman lah, nggak ada yang kita rumahkan. diberhentikan, Ya, oke. mhm, Alhamdulillah, berarti luar mhm. biasa itu, Pak, di saat beberapa usaha sudah merumahkan karyawannya, bahkan ada universitas saja merumahkan karyawannya, Pak Iya, Wisnu Bu. masih jalan dengan bagus, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Eee, untuk usaha yang selama ini menjadi perhatian Pak Wisnu, untuk keberlangsungan usahanya, ya kan Pak Wisnu saya tahu tuh Iya, usahanya macam-macam. iya, Nah Bu. ini yang mana Pak yang sekarang jadi perhatian seriusnya? Yang sekarang ini yang memang, sebelum Covid juga udah masalah sih, Bu, karena peraturan-peraturan pemerintah sekarang. Jadi saya ada usaha, Bu, di Iya, Bank BRI 2 di Jakarta, itu ada money changer, Bu. Money changer GM mhm. namanya. Nah, karena memang saya lahir di Wonogiri, semua usaha saya kasih nama Gajah Mungkur, jadi saya singkat GM aja. Mmm, Oke, jadi ada DM. GM Valuta namanya, gitu, Bu. Mhm. Nah, kebetulan memang, dulu itu sebelum pemerintah Jokowi memang tidak ada kebijakan, apa berkaitan dengan, valuta. Money changer. Nah, kemudian semenjak, Pak Jokowi bilang semua transaksi menggunakan rupiah, nggak boleh dolar, gitu ya. Jadi, ini salah satu pendapatan utama dari money changer kami, Bu, yang hilang, gitu. Nah, kemudian, lokasi kami strategis memang di, perkantoran Bank BRI 2 di Sudirman. Tetapi memang, semenjak, apa, eee kebijakan-kebijakan pemerintah tadi, terus ditambah juga ada beberapa perusahaan yang tidak bertahan, khususnya dari luar negeri yang perusahaan-perusahaan di Cina yang menyewa kantor di, di BRI 2 itu. Jadi Mhm. mereka semakin sedikit, Bu, porsinya, ditambah lagi, ada lagi, di BRI 2 itu Iya. manajemennya sudah berbeda, Bu. Jadi sudah di-take over sama Mmm, BRI sendiri gedungnya, iya. sehingga kebijakan berubah, kemudian banyak yang keluar dari situ, yang tadinya rame, Mmm, terus kemudian sekarang jadi sepi, jadi Bu. sepi. Pendapatan Oh sebulan gitu. aja cuma bisa 12 juta sebulan, Bu. Setahun itu ya untungnya cuma 12 juta, Bu. Jadi cuman kerja keras, Mmm, Bu, itu ceritanya. Gitu ceritanya, Bu. gitu. Mhm. Jadi saya dengar ada 2 sebab yang kalau kita lihat ya, Pak, ya. Mhm. Yang satu dari versi pemerintah sendiri dengan kebijakan yang Iya. berubah dari Mhm. pemerintahan sebelumnya, Iya. yang satu dari manajemen Iya. tempat di mana Pak Betul. Wisnu melakukan Betul. usaha. Iya. Kalau kira-kira 2 ini, Pak, Mhm. yang paling berdampak menurut Pak Wisnu yang mana tuh? Antara yang kebijakan pemerintah atau lebih ke lokasi usaha Pak Wisnu? Kalau sebenarnya sih, Bu, kalau saya pingin mempermasalahkan kebijakan pemerintah, kayaknya saya nggak bisa menjangkau, Bu. Sehingga Betul. menurut saya, yang saya bisa akali sebenarnya adalah tempat usahanya sih, Bu, kayaknya gitu. Mhm, mhm, Itu, Bu. mhm, mhm. Iya. Artinya kan kita sudah, Pak Wisnu sudah memetakan ya kira-kira, tempat itu menjadi hal yang penyebab lebih utama dibandingkan kebijakan pemerintah. Karena menyentuh tadi kan menyentuh kebijakan pemerintah itu kan menjadi sangat susah untuk merubah gitu ya. Nah, Mhm. kalau itu lokasi ada alternatif apa Pak Wisnu? Dengan begitu orang-orang pada meninggalkan tower tadi, BRI tadi, kemudian Iya. agak sepi. Selama ini kan masih sisa jalan Pak Wisnu. Betul, tapi memang keuntungannya belum maksimal, Bu. Jadi setahun itu paling ya cuma 12 juta, Bu, itu untungnya. Itu juga, biasanya itu untung bisa, hampir 200-an juta, Bu, waktu dulu. Karena memang banyak Itu yang turunnya transaksi berapa? dolar, tapi sekarang cuma dua belas Mhm. juta aja.
Nah, memang sih kelemahan saya adalah, saya ini pada saat memang banyak pelanggan, saya tidak terlalu berinovasi dengan teknologi apapun, Bu. Jadi, ya Mmm, sekarang ini yang lainnya mungkin, bisa menggunakan aplikasi dan sebagainya, saya nggak bisa gitu. Makanya saya kalah mungkin di situ, Bu. Tapi, mhm karena memang zaman sekarang udah internet, saya sih, menduga tempat itu sebenarnya nggak masalah sih di situ, cuman mhm. bagaimana menjangkau dunia maya ini saya belum 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 Bu, belum ini, belum melakukannya gitu. Jadi kayaknya Oh, marketingnya sih Bu yang menurut saya perlu digali gitu. Karena customer saya yang lama, itu kan udah nggak ada sehingga saya harus cari customer baru kan Ibu. Customer ya, baru heeh. mereka yang customer lama, loyalitasnya sudah pergi semua ya, gitu Iya, ya, dia tidak dia ada yang nyari yang menjadi lebih dekat pada customer-nya, saat Bu. mhm, oke. Mhm Sebetulnya kan masalah itu sudah Pak Wisnu sadari ya, mhm. dari 200-an juta kok sampai 12 Iya, juta itu proses itu betul. berjalan berapa lama, Pak? Ini baru sekitar, 2 tahun, Bu, 2 tahun Penurunan 2 yang luar tahun, iya, biasa ya. 2 Mhm tahunan, mhm. karena ada kebijakan-kebijakan ini 2 tahun itu drastis karena, ini, Bu, apa, kebijakan bukan kebijakan, ini, manajemen, gantinya manajemen, gedung BRI sekarang, Bu. Jadi ada beberapa tempat yang memang tidak disewakan oleh, Mmm, BRI. Jadi dipakai mhm oleh BRI gitu, di BRI 2 dipakai mhm, sendiri. Kemudian oke. heeh, Iya, gitu, Bu. tapi ada kesadaran yang saya catat, Iya, kesadaran saya dari Pak Wisnu. cuman mager, Bu. Lokasi kan tadi Mager. kan tadi dikatakan bahwa sebetulnya lokasi itu nggak masalah sih, Bu, gitu kan Heeh. tadi, Iya, sempet saya bener bener. catat gitu artinya. Dan usaha itu hampir semuanya ya, Pak, saya berpikir kalau money changer kan tidak perlu harus outlet dan lain Mhm sebagainya, sehingga tempat tidak menjadi kunci ya, mhm. apa yang disimpulkan Pak Wisnu kan Iya. semacam itu. Pada saat Pak Wisnu punya kesadaran semacam itu, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Wisnu? Belum, Bu. Belum ada. Mmm, Jadi saya karena masih merasa aman dan kemudian saya itu seneng, apa, saya ngerjain bisnis yang lain, ditambah saya senang ngajar karena saya mengajar itu baru 2017, Bu. Jadi, 2017, 18, sekarang ya baru 2020 berarti lagi seneng-senengnya lah. Sehingga waktu itu, ya udahlah nanti bisa jalan gitu. sendirilah gitu kan. Ternyata nggak bisa, Bu. Makanya ini kayaknya saya harus turun tangan lagi sih, Bu, seperti dulu, gitu. Mhm, iya, eee, kalau kemudian Pak Wisnu membuat satu skala lah, Mhm 1 sampai dengan 10, mhm. masalah yang dihadapi di usaha money changer itu tadi kan dikatakan apa tadi Pak, teknologinya ya, Iya, bukan lagi lokasinya kan? heeh, betul. Teknologi atau lokasi Pak yang kemudian Kalau Pak menurut Wisnu saya sih simpulkan? lokasi udah bagus, Bu. Teknologi aja Lokasi sih, Bu, tetap? untuk menjangkau customer, Bu, gitu. Ini Mmm. ya, Poin berapa kira-kira Pak skalanya kalau misalnya 1 sampai dengan 10, kalau Pak Wisnu saya taruh di berapa poin? pikir kalau saya, Bu, ya, kalau sekarang ini teknologi yang kita gunakan itu masih 4 Bu. Kita cuman cuman website aja dan, Mhm, telepon saja. Padahal sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang pada saat mau bertanya berapa rate-nya. Kalau sekarang rate-nya itu biasanya pakai telepon atau ngelihat website yang kemudian mungkin karena berubahnya customer kita dari yang mungkin sudah tua atau sekarang lebih muda gitu ya, mungkin itu kali Bu yang saya harus lakukan mungkin. iya Tapi iya, memang saya belum ketemu orangnya aja Bu. Dan saya nggak belum mungkin ketemu lakukan sendiri karena nggak ngerti, gitu. untuk Heeh. apa upayanya Pak Wisnu untuk mencari Mmm, orang yang kira-kira membantu Pak Wisnu di bidang teknologi itu? mungkin, yang bisa saya lakukan, mungkin saya harus pertama ini kali Bu, cari di online dulu gitu, tapi kalau di online, takut nggak terlalu kenal, mungkin saya akan coba Resiko. tanya ke teman saya mungkin Bu, teman saya yang memang punya usaha sejenis.
Oh iya, ditambah kita ini belum masuk ke asosiasi pedagang valuta asing, sehingga Mmm, walaupun mhm sudah mhm. berizin, kayaknya saya harus bergaul dengan mereka sih, Bu, supaya saya bisa lebih Iya tahu gitu ya. Itu sih, Bu. iya. Artinya Pak Wisnu sudah menyadari ada arti penting dari sebuah Mhm. komunitas ya Pak Wisnu ya. Iya, Sejauh betul. apa kira-kira yang bisa membantu mereka bisa membantu Pak Wisnu kalau misalnya nanti sudah bergabung di Iya. komunitas tersebut? Sebenarnya saya kenal sih, Bu, dengan beberapa teman yang usaha money changer karena kita sempat dulu kuliah bareng, Bu, waktu di S2 waktu itu, ada namanya Mas Hilman itu. Saya mungkin akan Mhm, mulai dari sana dan kita lihat nanti mudah-mudahan dia bisa bantu mungkin apa kira-kira teknologi yang bagus gitu yang bisa dilakukan oleh money changer sekarang. Kalau misalnya sudah bagus, mungkin langkah selanjutnya, tinggal bagaimana saya mungkin ini, Bu, setelah saya tahu saya bikin teknologinya, mungkin saya akan iya, mencoba mencari tahu dari customer saya, karena customer saya nggak pernah saya ajak ngobrol juga sih, Bu. Apa yang perlu mmm, diperbaiki gitu ya, apa yang perlu apa yang mereka iya, betul kendaki betul. gitu ya? Heeh. Iya, betul. Mhm Mhm mhm. Iya, apalagi mhm. konsumen money changer sekarang kan tidak hanya generasi tua kan, malah mereka Iya, yang betul, Bu, jalan-jalan Pak betul. Wisnu sudah memetakan segmen pasarnya anak muda atau anak tua, atau para orang tua, Pak? Belum belum Atau mereka yang usianya belum. tertentu? Makanya Mmm, kayaknya saya butuh ngelihat customer saya sih, Bu. Saya belum pernah saya cuman karena dulu itu memang bagus ya, traffic-nya bagus, semuanya bagus, jadi saya agak lalai itu, Bu. Saya nggak dengar atau saya nggak pernah ketemu atau ngajak ngobrol customer. Mungkin itu prioritas, juga, Bu, yang mau saya lakukan. Selain ya, saya gali teknologi, berarti saya harus, mmm ketemu customer kayaknya ya, untuk cari tahu gitu apa yang oke, kira-kira ya, bisa betul. digali lagi gitu, Bu. Oke, Pak Wisnu. Mhm Tadi Pak Wisnu memberi poin kira-kira posisi saat ini ada di poin 4 ya, ada di skala 4 gitu, iya kan mhm. Iya Pak Wisnu betul, Bu. ya? Tadi. Nah, apa yang Pak Wisnu impikan? Ingin membawa usaha ini sampai ke poin berapa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan Pak Wisnu? Jangka pendek kah? Berapa tahun Mmm, kah? Kemudian akan dibawa ke poin berapa Pak jangan Wisnu? lama-lama sih, Bu, sebenarnya. Bagus. Kalau misalnya bisa ya, saya akan perbaikan sampai akhir tahun ini sih, Bu. Saya nggak Desember? papalah kalau misalnya saya meluangkan waktu mungkin di weekend gitu ya untuk ngerjain ini, atau mungkin saya bisa minta bantu istri saya juga untuk, apa namanya, untuk, bantu mengelola kembali gitu. Karena kalau Mhm saya sibuk mungkin, nanti istri saya yang bisa bantu di keseharian, itu mhm mungkin mhm. jadi targetnya kayaknya, pemulihannya mungkin kalau ini kan bulan apa ya, Bu? Bulan Juni? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Masih Kayaknya ada kelamaan 6 ya, bulan untuk sampai Desember, Pak. 3 bulan Mhm. aja kali, Bu, targetnya kayaknya. 3 bulan Oke, aja target saya karena kan saya mungkin dibantu sama istri saya tuh. Nanti, iya. saya urusin, apa namanya, teknologinya, istri saya mungkin ngurusin customer-nya, mungkin itu bisa lebih cepat sih, Bu. Ya, Mhm. biasanya bidang perempuan sih lebih cocok itu, Pak, Iya, Bu. untuk menggali, Iya mengeksplor kemauan iya, customer betul, itu Bu. biasanya lebih ahli mereka gitu kan. Iya iya, Dan Bu. itu kira-kira dalam 3 bulan itu kita Pak Wisnu akan bawa di poin berapa Pak Wisnu? Mengangkat angka 4 tadi ke poin berapa kira-kira? Skala Kalau berapa? saya kalau 3 bulan ini, Bu, target saya mungkin ke angka 7 dulu, baru Mhm, setelah 3 bulan saya mungkin kan sudah settle semua harusnya, iya. baru saya maju ke 9 sampai, akhir bulan Desember, Bu. Itu kayaknya itu yang saya mau lakukan. Ya, artinya bahwa memang peluang sekarang untuk money changer kan tidak lagi mereka yang hanya bepergian ke luar Iya, negeri. Ada betul, Bu. nggak Pak Wisnu, ada bayangan untuk bahwa pasarnya itu akan menjadi lebih luas dibandingkan saat ini? Pasar mana yang akan Iya. dibidik gitu, dengan Kalau cara apa? saya, yang sekarang sih, Bu, sebenarnya,
mhm. pasar untuk transaksi, apa namanya, mmm, kantor gitu ya, transaksi memang dari Mhm, satu bisnis ke bisnis lain, dari satu kantor ke kantor lain, ada beberapa ya walaupun memang nggak sebanyak dulu, tetapi, sekarang ini pengusaha-pengusaha atau memang, bisnis-bisnis yang dari Cina itu mungkin, bertambah lagi gitu ya, nggak tahu mhm dalam mhm, jangka waktu sekarang-sekarang ini. Nah, iya, walaupun memang nggak sebanyak dulu, tapi kayaknya itu bertumbuh sih, Bu. Oleh karena itu mhm, mungkin saya masih targetkan utama untuk perkantoran dulu, Bu. Yang kemudian yang kedua, saya belum pernah salah satu ya yang paling banyak itu setelah kantoran adalah sebenarnya adalah orang-orang yang mau pergi umroh gitu, Bu. Sehingga iya, next-nya itu saya bisa cari tuh nanti apakah kerjasama dengan, biro-biro perjalanan gitu khususnya perjalanan, umroh dan mungkin nanti kita bagi komisi atau seperti apa gitu ya. iya, Terus, kemudian setelah itu baru orang yang traffic lalu lalang di money changer kami, Bu, gitu. Nah, satu lagi yang berpotensi sebenarnya oke, kalau kita buka hari Minggu sih, Bu. Tapi karena hari Sabtu mhm Minggu gitu ya. Karena hari Sabtu Minggu itu mhm, memang orang-orang nggak tahu rate-nya gitu, sehingga karena memang kan pasar uang nggak dibuka di Sabtu Minggu, sehingga kita bisa oh, naikkan gitu rate-nya, Bu. Namun memang Sabtu Minggu itu nggak buka, Bu. Oleh karena itu nanti iya coba lihat apakah kita bisa bukanya secara online aja. Jadi ada satu kurir kami yang bergantian selama iya weekend gitu, Bu, yang kita akan gaji mungkin lebih mahal. Itu paling, Bu, 3 langkah itu yang kita akan lakukan iya, nanti di 3 bulan ini. oke, Nah, 3 bulan berikutnya, iya saya akan mungkin, kalau saya khawatirnya saya sibuk di kampus, Bu, karena saya ini memang hobinya ngajar, mhm Bu. mhm. Mungkin nanti saya harus hire ini, Bu, hire direktur satu gitu ya. Kalau misalnya memang Heeh, cocok gitu, saya harus hitung dulu itu gajinya berapa. Tapi iya, kalau misalnya nggak heeh, bisa mereka mungkin perlu istri saya, Bu, gitu. oke, itu Mhm. justru direktur utama. Ya. Oke, Pak Wisnu, Iya, Bu. saya pikir pembicaraan kita cukup di sini. Ada Ya, beberapa poin yang saya catat tadi bahwa Pak Wisnu akan konsentrasi di pencapaian skala, sampai dengan 7 di 3 bulan yang akan datang ya, ya. iya, Dan Bu. itu mungkin besok kita tindak lanjuti, Mhm. di dalam pembicaraan di waktu yang lain khusus Iya, untuk inovasi teknologi iya, yang terima jadi kasih pilihan banyak. pertama Pak Wisnu. Iya, Terima kasih terima Pak kasih banyak, Wisnu, Bu. selamat Iya, selamat malam selamat malam. malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.